Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di penghujung hari ini kami datang lagi ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau Tuhan yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Biar kiranya Engkau menuntun kami dan membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman yang akan kami renungkan. Biarlah kiranya firman-Mu mencari kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang akan menentukan arah hidup kita. Rasul Paulus menasihati kita untuk hidup dengan penuh kebijaksanaan. Jangan seperti orang bebal yang tidak bijaksana dalam bertindak, dan mereka bertindak tanpa pertimbangan. Oleh sebab itu, mintalah hikmat dari Tuhan, bukan dari hikmat dunia. Hikmat dari Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam tindakan dan perbuatan. Yakobus 1 ayat yang ke-5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Paulus juga mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dengan baik, karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, sementara kesempatan untuk bertumbuh dalam Tuhan sering diabaikan. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan, dan kesempatan itu harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik, yang bernilai kekal. Pergunakanlah waktu untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk melayani sesama. Berbuat baiklah kepada semua orang. Biarlah kasih Kristus terpancar dari kehidupan kita. Paulus menekankan pentingnya memahami kehendak Tuhan, agar kita tidak menjadi bodoh dalam menjalani hidup. Kehendak Tuhan bisa kita temukan melalui firman Tuhan dan melalui doa. Roh Kudus juga akan memimpin kehidupan kita jika kita menyerahkan diri dipimpin olehnya. Roma 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan memahami kehendak Tuhan, maka kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan tidak terombang-ambing oleh arus dunia yang semakin jahat ini. Marilah kita semakin hidup dengan bijaksana, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika kita hidup dengan hikmat Tuhan, mempergunakan waktu dengan bijak, dan memahami kehendak Tuhan, hidup kita akan mencari terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dengan hidup yang bijaksana dan berpusat pada Tuhan, kita dapat membawa pengaruh positif bagi dunia ini, dan kehidupan kita semakin hari akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Firman-Mu yang menuntun langkah kami dan memberi hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mencari kehendak-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu setia dan sabar menuntun kami ke jalan yang benar. Kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di tengah dunia yang semakin jahat ini. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menghargai setiap waktu yang Engkau berikan, dan menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang berkenan kepadamu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah terang-Mu bersinar melalui kehidupan kami, sehingga dunia dapat melihat kasih dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan akan menolong kami untuk berjalan dalam hikmat-Mu. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, atas setiap berkat, perlindungan, dan hikmat yang Engkau berikan dalam setiap langkah kami. Engkau selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber pertolongan kami. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada kesalahan yang telah kami perbuat hari ini, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam hari ini. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan setiap orang yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memenuhi mereka dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, dan kami percaya Engkau juga akan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, Engkau kiranya menjamah
dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Malam ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biar kiranya Engkau menjaga hati dan pikiran kami di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, serta semangat yang baru untuk menjalani hari yang Engkau sediakan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan Engkau menjawab setiap permohonan doa kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.